Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi demokrasi. Ada 3 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah atas dasar penyaluran kehendak rakyat, atas dasar prinsip ideologi, dan terakhir atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Ketiga tema ini berkaitan dengan klasifikasi demokrasi. Kita bahas klasifikasi yang pertama, yaitu atas dasar kehendak rakyat. Atas dasar kehendak rakyat ini, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan. Hal ini sudah diterapkan di dalam bangsa Yunani kuno, tepatnya di kota Sparta maupun Athena, dalam bentuk polis dan negara kota. Apa itu polis, apa itu negara kota, bisa kalian cari di Google. Nah, karena wilayah negara kota ini sangat kecil sehingga tidak seperti negara kita saat ini seperti negara Indonesia, sehingga masalah yang ditanganinya masih bersifat sederhana dan belum kompleks, dan jumlah anggota negara kota sendiri masih terbilang sedikit, sehingga setiap keputusan ini bisa kita ambil atau bisa kita peroleh secara langsung oleh rakyat. Jadi rakyat bisa langsung usul terhadap kebijakan suatu negara kota. Berbeda dengan negara yang besar seperti Indonesia seperti ini tidak mungkin rakyat mengusul, yang ada nanti banyak usul sehingga tidak bisa dijalankan. Klasifikasi atas dasar kehendak rakyat yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, jadi tidak bisa langsung menyuarakan suaranya, tetapi melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilu. Jadi usulan kebijakan, usulan dari rakyat itu bisa dititipkan atau diwakilkan oleh wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan secara bebas. Nah, penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah penduduk dalam suatu negara yang senantiasa bertambah. Contohnya yang paling mudah ya negara kita. Nah, untuk memilih anggota DPR, DPRD maupun di DPD, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, maka ditentukan berdasarkan undang-undang pemilu dengan berapa kota yang dibutuhkan, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di dalam badan legislatif. Nah, biasanya kalau di dalam sistem pemilu kita itu ada kotanya berapa suara gitu. Misalnya DPR RI untuk wilayah kota Madiun, Kabupaten Madiun, Pacitan, Magetan itu minimal harus mendapatkan 3.000 atau 30.000 suara untuk mendapatkan satu kursi di dalam DPR RI pusat. Seperti itu contohnya. Jadi harus berapa dia harus mendapatkan berapa jumlah suara agar bisa menduduki atau menjadi salah satu anggota DPR. Nah, ini bertujuan memang untuk menampung segala aspirasi karena jumlah penduduk yang besar, sehingga dibuat sistem ini untuk menampung segala aspirasi rakyat. Nah, klasifikasi yang kedua adalah atas dasar prinsip ideologi. Demokrasi ini bisa dibedakan atau dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat.
Demokrasi konstitusional atau kita kenal demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan individu. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan untuk campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah ini dibatasi oleh konstitusi. Jadi ketika pemerintah ingin menetapkan misalnya harga beras itu tidak boleh. Jadi itu semua harus dikembalikan ke mekanisme pasar. Nah, kebanyakan memang demokrasi konstitusional ini diterapkan di negara-negara barat seperti Amerika, Inggris yang menganut paham liberalisme. Makanya disebut sebagai negara atau demokrasi liberal. Kemudian demokrasi yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat ini bisa disebut juga dengan demokrasi proletar yang berhaluan Marxis dan komunis. Demokrasi rakyat ini bercita-cita mencita-citakan sebuah kehidupan yang tidak memiliki kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitan keadaan kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut diperlukan berbagai upaya paksaan agar terwujud cita-cita kehidupan itu. Menurut Mr. Cranbrook, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin, sedangkan menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa komunisme ini tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk menciptakan komunisme dan kekerasan dipandang sebuah hal yang sah. Jadi untuk pemaksaan sebuah peraturan oleh negara itu dianggap sah jika menganut demokrasi rakyat ini. Klasifikasi demokrasi selanjutnya adalah atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Ada 3 bentuk demokrasi menurut atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi formal. Demokrasi formal ini diterapkan oleh negara-negara liberal. Demokrasi formal artinya adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi formal ini pada umumnya adalah negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya. Jadi lebih mengedepankan persamaan hak, kemudian mengedepankan kebebasan dalam berekspresi, juga membatasi peran negara di dalam ekonomi agar negara tidak ikut serta dalam urusan ekonomi. Kemudian demokrasi yang kedua adalah demokrasi material atau demokrasi yang diterapkan di negara-negara komunis. Demokrasi ini menitik beratkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan menitik pusatkan pada persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi ini tidak diakui. Negara-negara yang menganut demokrasi ini adalah RRC, Korea Utara, dan Rusia. Baru-baru ini bisa kalian lihat di berita-berita ada peraturan baru di RRC yang menerapkan demokrasi material ini. Bisa kalian pelajari dan apakah benar negara-negara atau negara RRC ini menerapkan namanya demokrasi material. Demokrasi yang terakhir adalah demokrasi gabungan.
Demokrasi gabungan ini diterapkan oleh negara-negara non-blok atau tergabung dalam gerakan non-blok. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal maupun demokrasi material. Dasar utamanya adalah persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan, seluruh aktivitas rakyat juga harus dibatasi, jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Negara yang menganut demokrasi gabungan ini seperti Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Kesimpulannya, klasifikasi demokrasi di negara Republik Indonesia sendiri masuk dalam atau berdasarkan pertama penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi tidak langsung, dan berdasarkan sudut pandang yang menjadi titik perhatiannya, Indonesia masuk dalam demokrasi gabungan. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.